teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bursa transfer begitu banyaknya yang menggila sahabat Bob. Bahkan harapan kita sebagai fans Inter, apakah akan terwujud pemain-pemain yang diincar Inter? Kita tinggal menunggu sahabat Bob. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pemain Itali dan bukan pemain Inter. Dia adalah pemain Milan alias pemain Milan, Sandro Tonali. Sandro Tonali diminati oleh Newcastle dan ditawar 70 juta. Sementara Barella ditawar 50 juta. Dan kita sama-sama tahu secara kualitas Sandro Tonali jauh di bawah Barella. Gua pas baca berita, tersinggung jujur sahabat Bob. Dia melihat dari mana? Nah, ternyata kalau Barella sudah dinyatakan oleh klub bahwa untouchable. Dia tidak tersentuh dan dia tidak akan pergi dari Inter. Dia akan terus di Inter. Nah, kenapa gua bicara sedikit Sandro Tonali ya. Dulu yang pemain yang sempat diincar tapi akhirnya dibatalin oleh Conte karena memang Conte maunya pemain-pemain yang sudah jadi. Nah, sekarang Sandro Tonali menuju Newcastle dengan 70 juta plus bonus. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama, setelah mendapatkan uang dari Newcastle, si Milan ikut perburuan Fratesi sahabat Bob. Tapi yang paling menarik adalah AC Milan mempertimbangkan langkah kejutan untuk Inter Milan. AC Milan akan lakukan langkah kejutannya apa sahabat Bob? Pertama, kita tahu bahwa Lukaku hanya menginginkan Inter, tetapi untuk proses pinjaman kedua ini tidak mudah karena Chelsea pengen biayanya yang besar, terus dia juga pengen lepaskan Lukaku dari Chelsea. Nah, tapi itu kan tidak gampang sahabat Bob. Nah, sekarang dengan Milan mempunyai duit 70 juta, pertama Milan berpotensi menawarkan 40 juta euro uang tunai kepada Chelsea untuk Lukaku. Nah, Lukaku selalu menunjukkan ketertarikan kuat dengan Inter. Keputusan untuk melewati batas derby untuk bergabung dengan Milan akan menyebabkan gelombang kejutan di seluruh kota. Rossoneri siap mencoba. Jadi sekarang AC Milan mencoba untuk mendatangkan Lukaku. Artinya mereka lagi mempertimbangkan dan sedikit untuk Thuram. Inter juga kembali mencuat walaupun Milan juga pengen mendatangkan si Thuram. Kita juga nggak tahu lah sahabat Bob. Sekarang semuanya kita harus menunggu. Here we go. Kalau itu udah ada berarti bukti bahwa pemain itu sudah menjadi milik klub yang tersebut. Nah, dengan sekarang Milan juga ikut dalam perburuan pemain Sassuolo Fratesi. Sassuolo menaikkan harga Fratesi menjadi 40 juta. Jadi ada 3 klub AC Milan, Juventus dengan Inter dalam perlombaan untuk mendatangkan Fratesi. Sementara Inter sudah tahu dia menawarkan 30 juta plus Molitieri dan dengan pinjaman kewajiban membeli. Nah, sekarang dengan adanya Milan, adanya Juventus, mereka tahulah, Sassuolo tahu bahwa ini keuntungan buat mereka menaikkan pemainnya karena banyak diminati bahkan dari Inggris, tapi Fratesi udah menyatakan dia tidak mau keluar dari Italia. Nah, Inter lagi menunggu juga keluarnya Gosen, keluarnya Marcelo Brozovic, tapi ini kan harus cepat. Akankah kita juga ditikung oleh Juventus kembali untuk Fratesi atau AC Milan yang menikung kita untuk membalas dendamkan bahwa si Hakan pindah ke Inter. Nah, sekarang mereka punya 2 kemungkinan, mendatangkan Lukaku dan Fratesi. Kita sebagai fans yuk berdoa semoga Fratesi benar-benar Inter dapatkan. Jangan kesalip lagi. Itu harapan kita sahabat Bob.
Sekarang kita berbicara tentang Brozovic. Ya, kalau sahabat Bob mungkin melihat dari status IG-nya dia kemarin loading gitu loh. Entah loading apa, kita nggak tahu lah. Ini kan anak juga lucu ya, sering bikin-bikin kejutan gitu loh. Nah, kemarin Al Nassr, klubnya Ronaldo, sudah menawarkan 18 juta dan bahkan katanya mau naikin tawarannya sampai 22 juta. Nah, Inter tetap kekeh 25 juta. Dan bahkan si Brozo udah ditawar gaji 20 juta euro. Mau nggak? Ya kalau gua pribadi mau. Gua nggak munafik gitu loh. Gaji sekarang 6 juta di Inter, sekarang ditawarin di Al Nassr 20 juta. Dikasih lagi kontrak 3 tahun. Masa nggak mau? Ini logika aja sahabat Bob. Di duit gitu loh. Sekarang dulu kita ingat bagaimana China, liga-liga Cina, bagaimana mengambil pemain-pemain top dari Eropa, gajinya gila-gilaan. Sekarang saatnya Arab ya. Arab bikin bagaimana kepindahan Benzema. Kemarin Koulibaly pindah juga ke Arab. Ada Mendy pindah ke Arab. Gila ya. Kante. Dan bahkan Kante juga gajinya hampir 100 juta. Nah, ini yang lagi mungkin dipikirkan Brozo. Nah, Brozo kalau akhirnya dia pergi, inilah Inter harus mengejar yang namanya Fratesi atau Sergej Milankovic. Kita lihatlah sahabat Bob. Nah, kita menunggu, tetapi Barcelona juga tidak menyerah untuk pemain Inter tersebut gitu loh. Kenapa? Karena walaupun Barcelona sudah mendapatkan Gundogan ya, Gundogan ini pemain dari Manchester City dan kemarin udah here we go, udah resmi, tetapi dia tetap Barcelona menginginkan Brozovic. Tapi kita nggak tahu apakah Frankesi tetap akan ada di situ, jadi bahan untuk transfer, kita nggak tahu sahabat Bob. Kita tunggu ya. Bagaimanapun Brozovic udah ditawar 3 tahun kontrak di Arab dengan gaji 20 juta. Itu yang mungkin dia lagi berpikir. Kita tunggu aja sahabat Bob. Ini menariknya ya. Terus untuk Onana, Inter di akhirnya melabar harga sekitar 60-70 juta untuk Manchester City, untuk MU dan Chelsea. Kita tunggu apakah memang MU atau Chelsea akan kembali mengambil Onana. Kita tunggulah. Bagaimanapun Onana, ya kalau kita kehilangan dia, itu adalah satu hal yang tidak baik buat kita. Nah, kemarin kalau Onana terjual, kita mengincar Vicario. Dan Vicario sudah hampir sampai di Hotspur. Dengan harga 20 juta, Inter sudah begitu dekat dengan Vicario, tetapi Vicario pasti pengen kejelasan. Karena kita tidak ada kejelasan, pasti pemain juga bingung. Sama mungkin dengan Fratesi. Inter udah oke secara prinsip dengan pemain, tetapi belum jelas juga. Akhirnya orang bisa berubah pikiran. Tapi kita kan tahu lah, kalau Vicario berarti dia tidak terlalu ngotot untuk ke Inter. Kalau dia terlalu ngotot, dia mungkin bisa menunggu. Kita nggak tahu apakah Fratesi mau ke Inter dan ngotot. Nah, mungkin dia mau menunggu transaksi Inter pemain-pemain yang keluar. Nah, Vicario udah lewat, berarti kabar baiknya buat kita bahwa Onana bisa bertahan. Tapi kita tunggulah apakah memang dia akan bertahan. Nah, minat Inter untuk SMS juga sedikit memudar karena memang sekarang Inter lagi memfokuskan untuk Fratesi. Kita tahu ya, Fratesi ini memang benar-benar lagi diurus sama Opa Marotta, walaupun dia berteman dengan CEO-nya, cuman CEO-nya juga menyatakan bahwa tidak ada yang favorit untuk mendapatkan Fratesi. Tidak ada yang terdepan, dia bilang, baik Inter, baik Roma, baik apa. Tapi kita akan lihatlah, bagaimanapun kalau memang Inter bisa mendapatkan Fratesi, ini akan lebih baik. Jadi memang SMS ini tidak menjadi sebagai prioritas seperti di video gua sebelumnya. Kita tunggu apakah memang istilahnya kita bisa mendapatkan Fratesi. Kalau tidak ya berarti nasib Inter sahabat Bob. Terus kalau memang akhirnya Onana terjual, Vicario sudah lewat, sudah terbang, Inter juga mengincar kiper Shakhtar Donetsk ya, Anatoly Trubin, pemain Rusia ini luar biasa sahabat Bob. Kalau sahabat Bob melihat kiper muda ini begitu bagusnya, dia ngeblok, ini refleksnya juga luar biasa. Cuman karena dia bermain di Rusia mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau dia bermain kayak kita waktu itu pernah ketemu di Liga Champions, Liga Eropa, ini luar biasa kipernya. Jadi si Trubin ini
calon pengganti Onana kalau akhirnya sampai dijual, sahabat Bob. Jadi kita tunggu siapa yang bakal masuk ke Inter, siapa yang bakal keluar. Si Brozo apakah tetap bertahan atau dia akan pergi. Nah, ini yang dibilang sama narasumber blogger Nerazzurri ya. Barella akan bertahan dan kami akan memenangkan bintang kedua. Semoga Scudetto dapat dan kita juga mendapatkan pemain baru dan tetap Barella. Ya, Barella, Lautaro Martinez itu udah pemain yang udah pasti di Inter untuk musim depan. Bastoni, terus Acerbi yang sudah ditebus, terus ada Darmian. Nah, sedikit kita berbicara tentang Bisek. Kemungkinan untuk perlambatan Bisek karena klausulnya meningkat 2 juta jika klub Premier membayar. Gila ya. Ya. Kalau memang duit kurang nih kadang-kadang ya itu yang bikin sakit kepala Opa Marotta bahkan Zhang gitu loh. Pelambatan negosiasi antara Inter dengan Jan Bisek untuk beberapa waktu Inter memutuskan untuk membayar klausul 7 juta euro kepada Artus, klub pemilik dia. Namun seperti dilaporkan jurnalis Denmark Klaus Egulund dalam Median podcastnya, klausul pelepasan akan meningkat menjadi 9 juta jika klub Liga Premier membayar. Untuk alasan ini klub Denmark, agen pemain mengulur-ulur waktu juga karena bocah ini akan tampil bersama tim nasional kejuaraan umur 21 tahun. Penampilan bagus bisa meyakinkan klub Premier untuk bertaruh kepada Bisek sehingga mengejek Inter. Semoga tidak terjadi, sahabat Bob. Semoga ya ini podcast ya, jadi bukan dari sumber yang bagaimana gitu loh. Tapi kita akan tunggulah. Bisek ini kan katanya minggu ini. Apakah benar-benar dia akan datang minggu ini atau tidak? Ini yang kita tunggu-tunggu, sahabat Bob. Bagaimanapun Inter harus segera mendapatkan pemain. Nah, kalau si itu udah dari Turki lagi berlibur, si Dzeko kemungkinan dia memang mau menandatangani kontrak di Fenerbahce dan juga menyusul dua veteran menyusul Dzeko adalah Handanovic dan Di Ambrosio. Kita tunggulah siapa-siapa aja yang akan keluar di Inter, siapa aja yang akan masuk ke Inter. Kita hanya menunggu, sahabat Bob, sabar-sabar ya, bahwa kita yang namanya belum ada duit seperti Newcastle, seperti Manchester City yang bisa beli siapapun. Kayak kemarin Arsenal beli pemain Chelsea 65 juta, gampang aja mereka beli ya, sahabat Bob ya. Kalau kita harus beririt, kenapa ya? Jangan sampai kena financial fair play, karena memang Inter harus ada melaporkan setiap tahun. Ini juga Inter dan Chelsea juga dalam pembicaraan untuk peminjaman Chalobah. Jadi memang tetap Chalobah ini juga masih diharapkan Inter, apalagi Chalobah bilang bahwa dia senang di Italia, senang dengan kotanya. Nah, cuman pembicaraan pinjaman ini pasti tidak gampang. Kita tunggulah bagaimana seperti menurut Football London, batu sandungan terbesar pinjaman adalah desakan Chelsea bahwa selain kewajiban membeli, termasuk klausul pembelian kembali. Inter tidak tertarik untuk hal ini katanya. Tapi ya kita tunggulah seperti apa. Apakah Chalobah ini akan masuk ke Inter atau tidak. Kita hanya melihat perkembangannya. Chalobah bagus, tetapi kalau untuk kewajiban membeli, terus Inter juga harus mereka pengen buyback kembali, Inter ya berat lah ya. Kita tunggu, sahabat Bob, bagaimanapun musim ini, bursa transfer musim ini, karena klub-klub sudah mulai bagus secara ekonomi, jadi menggeliat banget. Memang di Italia tidak sebagus di Inggris, tetapi seperti kalau Sandro Tonali terjual oleh Milan, itu akan efek dominonya akan luar biasa. Dan semoga pemain-pemain Inter tetap yang bisa di Inter akan bisa mendapatkan Scudetto musim depan. Dan kalau bicara Lukaku, kembalikan ke dia, sahabat Bob, karena Inter juga tetap mengincar yang namanya Luke Bacchio, terus juga ada Balogun. Kita tunggulah, walaupun kemarin Inter ditawarinkan Zaha, Wilfried Zaha ya dari Crystal Palace, walaupun dia sudah bebas transfer,
Inter belum tahu apakah mau mengambil atau tidak. Terus juga ada siapa ya, Dembele siapa gitu. Itu juga bebas transfer. Kita tunggulah. Semoga benar-benar Inter bisa memperkuat skuad dan jangan sampai disalip sama Juve sama Melon. Sakitnya, waduh, sahabat Bob. Silakan komen sahabat Bob. Semoga Inter jangan sampai disalip kembali. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.